Laut Mati atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan nama Al-Bahr Al-Mayyit, dalam bahasa Ibrani disebut dengan nama Yam HaMelah, atau juga yang secara lebih luas dikenal dengan nama Dead Sea, adalah sebuah badan air atau wilayah perairan dengan kandungan garam yang sangat tinggi yang dikenal dengan istilah hipersalin. Disebutkan bahwa air di Laut Mati mengandung sekitar 342 gram garam dalam setiap liternya. Kadar garamnya ini hampir 10 kali jauh lebih tinggi daripada air laut pada umumnya. Dengan jumlah salinitas tersebut, menjadikan Laut Mati sebagai salah satu badan air paling asin di dunia. Laut Mati sendiri memiliki luas permukaan sebesar 605 km persegi, dengan kedalaman rata-rata 199 meter, dan kedalaman maksimalnya mencapai lebih dari 300 meter. Dan dengan kedalamannya tersebut, Laut Mati digadang-gadang sebagai danau hipersalin terdalam di dunia. Ya, meskipun disebut dengan nama laut, namun pada kenyataannya Laut Mati adalah sebuah danau yang terkurung oleh daratan dan tidak terhubung secara langsung dengan lautan. Kenapa danau ini dinamakan Laut Mati? Awalnya Laut Mati disebut dengan nama Laut Asin, atau yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yam HaMelah. Istilah ini pula lah yang paling banyak digunakan dalam kitab-kitab Ibrani, tepatnya dari The Book of Genesis, Truth of the Prophets, dan tulisan-tulisan selanjutnya. Sementara penamaan Laut Mati sendiri disebut sejak era Romawi oleh orang-orang Yudea. Disebut demikian karena tingginya kadar garam yang terkandung pada air di danau ini, sehingga tidak memungkinkan bentuk kehidupan baik tanaman maupun binatang bisa bertahan di dalamnya. Lalu, di manakah letak Laut Mati? Laut Mati adalah sebuah danau garam yang berada di kawasan Timur Tengah. Secara spesifik, lokasi Laut Mati ini berada di lembah Sungai Jordan atau Jordan River Valley. Laut Mati adalah danau yang terletak di perbatasan antara tiga negara, yaitu Yordania, Israel, dan Palestina. Bagian selatan pantai baratnya berbatasan dan menjadi milik Israel, sedangkan pantai timurnya menjadi milik Yordania. Bagian utara dari pantai barat terletak di wilayah tepi barat Palestina, tetapi telah berada di bawah pendudukan Israel sejak Perang Arab-Israel tahun 1967. Bagaimana Laut Mati bisa terbentuk? Ada beberapa hipotesis yang menyebutkan tentang asal-usul terbentuknya Laut Mati. Salah satu hipotesis yang paling populer menjelaskan bahwa ini dimulai sejak lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Danau raksasa ini terbentuk akibat aktivitas pergeseran lempeng tektonik yang juga membentuk lembah celah besar atau Great Rift Valley di Afrika bagian timur beberapa juta tahun yang lalu. Sekitar 3 juta tahun yang lalu, Laut Mati merupakan bagian dari teluk panjang Laut Mediterania. Hasil aktivitas tektonik selama jutaan tahun ini mengangkat daratan ke barat, sehingga mengisolasi Laut Mati dari Mediterania. Awalnya Laut Mati adalah bagian dari danau yang lebih besar yang terhubung hingga Danau Galilea atau Danau Tiberias di Israel. Namun, karena proses penguapan air di danau tersebut lebih cepat daripada pengisiannya kembali selama 18.000 tahun terakhir, danau tersebut secara bertahap menyusut ke bentuknya yang sekarang. Sejak saat itu, Laut Mati mempertahankan keseimbangan siklus alaminya. Danau ini mendapat aliran air tawar dari sungai dan aliran air dari pegunungan di sekelilingnya. Lalu air tersebut mengalami proses evaporasi atau menguap ke udara. Hingga sekitar tahun 1950-an, siklus alami Laut Mati berjalan stabil, di mana aliran air tawar setara dengan laju evaporasi. Namun, pada tahun 1960-an, pemerintah Israel membangun sistem pengairan yang mengalihkan aliran air dari hulu sungai Yordan ke pipa-pipa di seluruh negeri. Disusul pada tahun 1970-an, Yordania dan Suriah juga mengalihkan aliran sungai Yarmuk yang merupakan anak sungai utama di hilir sungai Yordan. Akibatnya, sejak tahun 1979, Laut Mati terus-menerus mengalami penurunan debit air hingga ketinggian air terus menyusut. Ketinggian air rata-rata mengalami penurunan sekitar 1 meter per tahunnya. Setelah kita sedikit membahas tentang terbentuknya Laut Mati, dan untuk mengenal lebih jauh tentang Laut Mati, berikut adalah 10 fakta menarik tentang Laut Mati.
Pada tahun 2019 lalu, disebutkan bahwa permukaan Laut Mati berada pada titik 430,5 meter di bawah permukaan laut, sehingga menjadikan pantainya sebagai titik terendah daratan kering di bumi. Membentang di sepanjang pantai Laut Mati Israel dan tepi barat, Jalan Raya Laut Mati atau yang dikenal dengan nama Dead Sea Highway merupakan jalan raya terendah di dunia. Hal ini karena jalan raya tersebut berada pada 393 meter di bawah permukaan laut. Kandungan garam dan mineral yang tinggi di Laut Mati sejak lama telah diketahui memiliki khasiat penyembuhan yang tinggi. Lebih lanjut, kawasan Laut Mati telah menjadi lokasi penelitian kesehatan dan pengobatan potensial karena beberapa alasan. Antara lain adalah kandungan mineral air, rendahnya kandungan serbuk sari dan alergen lainnya di atmosfer, berkurangnya komponen ultraviolet dari radiasi matahari, dan tekanan atmosfer yang lebih tinggi pada kedalaman yang luar biasa ini, masing-masing dapat memiliki efek kesehatan tertentu. Karenanya, tidak heran jika banyak dari para pengunjung yang datang ke tempat ini bertujuan untuk melakukan terapi dan perawatan bagi kesehatan mereka. Khasiat pengobatan Laut Mati ini bahkan sudah terkenal sejak zaman Romawi. Disebutkan bahwa Raja Herodes Agung yang memerintah antara tahun 37 hingga 4 tahun sebelum Masehi telah membangun salah satu spa kesehatan pertama di dunia di sepanjang pantai Laut Mati. Menurut legendanya, Cleopatra, sang ratu Mesir juga menyukai Laut Mati dan menggunakan produknya sebagai bagian dari perawatan kecantikannya. Selain itu, aspal yang dihasilkan dari Laut Mati pun telah lama dimanfaatkan oleh orang-orang Mesir kuno sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam proses mumifikasi. Selain proses evaporasi atau penguapan air alami, salah satu alasan lainnya kenapa air laut di Laut Mati sangat asin adalah kurangnya curah hujan di kawasan tersebut yang membantu mengencerkan rasa asin dari danau garam ini. Salah satu fakta menyenangkan tentang Laut Mati adalah bahwa kamu akan tetap mengapung di atas air danau tersebut ketika berenang di dalamnya. Hal ini disebabkan karena kandungan kadar garam yang sangat tinggi pada airnya. Menurut penelitian, kadar garam yang terkandung dalam air Laut Mati bervariasi tergantung dengan kedalaman. Air di permukaan hingga kedalaman 35 meter memiliki tingkat salinitas sekitar 30%. Jumlah kandungan garam tersebut terus meningkat pada kedalaman yang lebih rendah. Pada tingkat rendah, kandungan garam yang sangat tinggi menyebabkan pengkristalan di dasar danau. Seperti yang disebutkan di awal, Laut Mati dinamakan demikian karena tidak ada makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang mampu bertahan di tempat tersebut. Namun berdasarkan penelitian, ada sejumlah kecil mikroorganisme yang dapat bertahan hidup di dalam danau tersebut. Salah satunya adalah Halobacterium salinarum. Halobacterium salinarum ini adalah nama dari salah satu mikroorganisme yang dapat bertahan hidup di tempat dengan kadar garam ekstrim. Berbeda dengan Laut Mati yang tidak memiliki kehidupan alami, wilayah di sekitarnya justru menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup. Banyak spesies hewan yang berbeda hidup di tanah yang mengelilingi Laut Mati. Beberapa spesies binatang yang terdapat di wilayah tersebut antara lain adalah rubah, herek, ibek, serigala, kelinci, dan bahkan macan tutul. Selain itu, ratusan spesies burung juga hidup di daerah sekitarnya, yang semuanya menyebabkan Yordania dan Israel membangun cagar alam di sekitar Laut Mati.